Salam pencinta durian. Durian adalah raja buah yang selalu didambakan semua orang. Kualitas dan rasa itu yang paling utama. Saya, pencinta dan petani durian dari daerah Bintan, akan belajar dan berbagi dengan semua. Mari kita lestarikan dan hijaukan bumi Indonesia dengan menanam durian yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Semoga kita pada hari ini diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, untuk hari ini saya akan berbagi dengan kawan-kawan semua tentang jarak tanam durian yang saya pilih untuk kebun durian saya. Ini telah saya pelajari berhari-hari untuk menentukan mana kira-kira yang paling cocok untuk kebun durian saya. Di sini saya memilih dengan cara tanam durian segitiga. Dan dengan jarak tanam antara satu pohon ke pohon yang lainnya adalah 11 meter. Juga banyak kawan-kawan yang lain yang memilih mulai dari 8 meter sampai dengan 12 meter. Tapi saya di sini memilih 11 meter. Alasannya karena durian saya adalah triple planting durian. Jadi dalam satu titik itu akan saya tanami 3 bibit durian. Jadi saya memerlukan agak lebih luas jarak antara satu titik tanaman dengan tanaman yang lainnya. Nah, di sini yang pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah menentukan jarak antara batas kebun kita dengan titik pohon durian pertama yang akan kita tanam. Di sini di arah utara jaraknya adalah saya pilih 2,75 meter atau seperempat dari jarak tanam antara satu pokok durian dengan pokok yang lainnya. Nah, kemudian yang ke arah barat itu saya pilih 4 meter. Alasannya karena triple planting durian itu juga lebih 1 meter dari titik tanamnya. Jadi saya perkirakan aja 2,5 tambah 1 meter sekitar 3,75, tapi saya ambil 4 meter itu untuk lebih amannya. Nah, kenapa arah utara, barat, selatan, timur itu juga sangat diperlukan untuk menanam durian? Nanti kita akan bahas itu. Yang pertama kita tentukan dulu titik tanamnya. Jadi kalau 11 kali 11 antara titik tanam, jadi kita buat dari arah utara ke selatan, kita kurangin 2,75. Nah, terus dari satu titik ke titik yang lainnya kita ukur 11 meter. Nah, terus gimana cara menentukan jarak baris antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya, antara satu baris durian dengan baris durian yang lainnya? Karena kita menggunakan sistem durian segitiga, jadi dia adalah sama sisi. Jadi untuk mencari jarak antara satu baris dengan baris yang lainnya adalah sin 60 kali jarak antara pohon durian. Jadi sin 60 kali 11 meter dapatnya 9,52. Lalu kita bulatkan jadi 9,5. Itulah jarak antara satu baris dengan baris yang lainnya adalah 9,5. Nah, setelah kita dapat
jarak antara satu pokok dengan pokok yang lainnya dan satu baris dengan baris yang lainnya. Jadi kita tinggal melanjutkan saja dari titik-titik itu ke titik yang lainnya sesuai dengan apa yang telah kita perhitungkan sebelumnya, yaitu antara satu titik ke titik yang lainnya 11 meter dan antara satu baris durian ke baris yang lainnya adalah 9,5. Nah, apa keuntungan daripada penanaman durian segitiga dengan penanaman durian yang segi empat atau yang sejajar? Kita coba perhatikan contoh lokasi tanah kita ini adalah 1 hektar. Jadi kalau 1 hektar berarti 10.000 meter square. Dengan perhitungan seperti ini untuk mengetahui jarak tanam, berarti luas tanah 10.000 meter square dibagi dengan jarak tanam dikali dengan baris. Jadi 11 meter kali 9,5. Nah, untuk 1 hektar kita akan mendapatkan titik tanamnya adalah 95. Kalau kita menggunakan sistem segi empat atau yang square, maka dia jarak tanamnya adalah, jumlah tanamnya adalah 10.000 meter square dibagi dengan 11 dikali 11. Dan hasilnya kita akan dapat cuma 82 pokok. Itu dari sisi tanaman kita akan lebih banyak dapatnya kalau kita menggunakan sistem segitiga. Nah, berikutnya itu adalah masalah cahaya. Cahaya itu adalah sangat diperlukan untuk pohon durian. Untuk proses fotosintesis dan menjaga agar tidak lembab di area tanah durian. Maka cahaya matahari adalah sangat-sangat penting untuk pohon durian. Di sini kita ketahui kenapa saya membuatnya tadi antara utara, barat, selatan, dan timur itu adalah sangat penting. Kita ambil tadi titik awalnya adalah dari utara. Jadi kalau dari barat ke timur itu jarak antara satu pohon dengan pohon yang lainnya adalah 19 meter. Nah, di sini bisa kita lihat, karena matahari itu terbit dari timur, dan dia akan menyinari keseluruhan pohon, karena jarak antara satu pohon ke pohon yang lainnya, kalau kita lihat dari arah timur, itu adalah 19 meter. Jadi cukup lama matahari itu menyinari pohon durian dan juga tanah yang di bawahnya. Itu kalau kita perhitungkan matahari itu naik dari terbit matahari sampai jam 11 dan turunnya matahari dari sekitar jam 2 atau jam 3 sampai jam 5. Nah, kalau seandainya dia di segi 4, itu jarak tanam dari timur ke selatan itu cuma 11 meter. Nah, kemungkinan matahari yang menyinari keseluruhan pokok dan juga tanah di bawahnya itu, sebagian pohon itu hanya mendapatkan cahaya kira-kira dari jam 11 sampai jam 1 atau jam 2. Perharinya dia akan mendapatkan sinar matahari itu lebih sedikit. Tapi kalau kita pakai sistem segitiga, maka pensinaran matahari itu sangat sempurna karena jarak tanam dari timur ke barat itu adalah 19 meter. Nah, berikutnya itu adalah
masalah udara. Sirkulasi udara. Sirkulasi udara maksudnya di sini adalah untuk membantu penyerbukan bunga durian atau serbuk sari. Seperti yang kita ketahui, selain serangga, kelawar, dan yang lainnya, untuk penyerbukan durian itu juga dibantu dengan angin. Nah, kalau seandainya angin itu bertiup ke kebun kita dengan antara jarak satu dengan yang lainnya itu tidak terlalu jauh, maka angin itu akan membantu penyerbukan dengan sempurna dari pokok satu ke pokok yang lainnya. Karena setiap angin yang menabrak pohon kita, dia akan berbelok ke kanan dan ke kirinya. Jadi, dengan cara segitiga penanaman durian ini, mudah-mudahan penyerbukannya akan lebih bagus lagi ketimbang yang segi empat. Karena kalau yang segi empat itu antara satu pokok dengan pohon yang lainnya itu akan menghalangi angin yang akan tembus ke pohon berikutnya. Saya rasa cukup jelas masalah penyerbukan dengan angin. Yang segitiga ini adalah lebih menguntungkan daripada kita melakukan penanaman durian yang segi empat. Nah, saya rasa cukup jelas dan inilah yang akan saya praktekkan. Sekali lagi, saya bilang, saya ini bukan masalah teori, tapi saya adalah petani durian. Apa yang saya bagikan dengan kawan-kawan itu akan saya praktekkan di kebun saya, dan saya akan upload videonya. Nanti kawan-kawan juga bisa menyaksikan dan melihat sendiri hasil dari apa yang telah kita bagikan di video ini dan video-video yang lainnya. Maka dengan itu, ikutin terus video-video kami yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.